Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Kisah dalam sebuah perjalanan hidup, ada satu pertanyaan yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang dalam hidup perjalanan kami. Satu orang ketika di luar negeri berbicara dan bertanya pada kami, apakah Anda seorang muslim? Saya sempat terdiam ketika mau menjawab. Tapi pada akhirnya saya harus menjawab dengan refleks. Saya katakan bahwa saya hanya bisa melakukan dan pernah melakukan pembacaan syahadat. Kemudian saya juga melaksanakan sholat. Kemudian saya juga melaksanakan puasa. Kemudian saya juga melaksanakan zakat. Kemudian saya juga melaksanakan ibadah haji. Dan dia katakan kembali pada saya, apa itu seorang muslim? Ya, itu adalah rukun Islam. Apakah saya sekarang ini sudah jadi muslim? Wallahu a'lam. Saya belum tahu. Mari kita bedah satu persatu. Kenapa saya katakan saya belum bisa mengatakan saya muslim? Karena di dalam berbagai macam keterangan, yang namanya muslim itu kriterianya luar biasa. Saat sebelum muslim, ketika muslim, dan pasca dia menyatakan muslim itu luar biasa. Satu kalimat syahadatain ketika dia menjadi simbol orang menjadi seorang muslim. Dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa artinya? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika ini dihayati kalimat asyhadu alla ilaha illallah dengan berbagai referensi, tentunya karena kita sering mendengarkan nasihat agama, membaca dalil nakli dan segala macamnya, maka tidak ada lagi semua rujukan hidup kecuali kepada Allah. Kita baca saja surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa? Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau diawali dengan kalimat itu, apa artinya? Saya hidup di dunia untuk beribadah dan minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang menjadi kata kunci hidup. Seandainya sekarang ini kita tetap menjadi seorang muslim dengan kesaksian kepada Allah bahwa Allah sempat segala macamnya, dan semua urusan juga kepada Allah, wa ilallahi turja'ul umur, maka tidak ada alasan kepada kita untuk merasa takut, apalagi merasa gundah. Nah, ini satu hal. Dalam perjalanan hidup tentu kita selalu dihinggapi atau selalu diberikan kejutan-kejutan dengan adanya musibah, dengan adanya berbagai macam kondisi dan kejadian. Maka kadangkala kita mengaku muslim tetapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi faktanya tidak lagi dan hampir lupa bahwa semuanya ada di dalam ketentuan dan qadarullah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita juga hayati tentang makna bahwa syahadat dan kesaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka tentu yang namanya utusan itu sudah dibekali berbagai macam apa yang ada di dalam kehidupan kita, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan, dan apa itu juga makna kehidupan. Nabi Muhammad dengan kenabiannya dan kerasulannya sudah dibekali dengan Al-Quran. Bahkan dia menafsirkannya lagi dengan kabar yang dia lakukan sendiri. Coba kita katakan kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita resapi, kita hayati tentang makna daripada bersaksi kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, benarkah kita sudah melakukan itu? Benarkah kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad? Benarkah kita dengan atribut kemuslimannya benar-benar mengikuti petunjuk yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Tidak perlu jauh-jauh. Kita mengenal yang namanya sifat Rasulullah SAW ada 4. Yang pertama sifat sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat patona.
Ini 4 sifat kalau seandainya kita hayati, sebenarnya ini pedoman atau patokan hidup kepada kita. Mungkin saja sekarang kita seringkali membalikannya. Yang pertama adalah patona. Tidak lagi sidik dulu. Atau karena kita tidak tahu makna dari masing-masing itu. Secara sederhana boleh kita katakan, yang namanya sifat sidik itu adalah sifat kejujuran. Sifat ingin benar. Sifat ingin bagaimana pribadi manusia itu adalah mengikuti hakikat hatinya dan akalnya pun ikut larut ke dalam kejujuran. Coba kita hayati, coba kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jika seandainya mengaku muslim, lalu seorang muslimin atau semua umat Islam di komunitas, di keluarga atau di daerah tersendiri itu mengaku muslim, lalu melaksanakan semuanya dengan sifat kesidikan. Bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah di situ akan ada pertengkaran perselisihan? Tidak, karena mereka semuanya mengikuti sifat sidik. Dia mengakui apa yang kami atau yang dimilikinya, dia jujur apa yang dia tidak tahu dengan dirinya, bagaimana sifat kepada mereka sesama teman, sesama saudara, dan sesama keluarga. Sidik menjadi kata kunci kehidupan pertama. Kalau mengaku dia muslim. Yang kedua, amanah. Apa arti amanah? Itu adalah terpercaya. Kalau seandainya kita sudah mengikuti dan menghayati, lalu mengajarkan dan melaksanakannya sifat amanah ini, sungguh luar biasa. Apakah kita kalau koreksi kepada diri sendiri, sudahkah kita melakukan amanah dalam kehidupan diri sendiri atau bersama keluarga, bersama tetangga? Di mana mulainya ada pertengkaran? Apakah karena di situ ada ketidakαμanahan? Dan bagaimana kalau seandainya kita terus melakukan ketidakαμanahan? Apakah kekacauan di dalam komunitas, keluarga, dan juga bangsa adalah karena ada ketidakαμanahan? Disitulah sifat muslim akan diuji dengan cara Nabi melakukan kehidupan sehari dengan amanah. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh adalah bahasa kebiasaan kita untuk menguraikan, mendefinisi operasionalkan dengan menyampaikan, memberikan informasi, melakukan dakwah, melakukan ajakan, melakukan himbauan. Tentu himbauan, ajakan, dakwah itulah yang terbaik, bukan sesuatu himbauan yang jelek. Amanah, sidik melekat di dalamnya, bahwa seseorang muslim, bahwa komunitas muslim harus saling melakukan penyampaian ataupun memberi kabar, memberi nasihat dan segala macam tentang kebaikan-kebaikan. Apakah kita sudah melaksanakan itu? Atau justru kita yang lebih banyak mengumpat orang ketimbang menyampaikan nasihat dan sebagainya? Ataupun kita mungkin bisa jadi, apakah kita sudah siap menerima nasihat ketika hidup dalam komunitas muslim? Di mana muslim adalah harus mencirikan kata-kata ataupun implementasi kehidupannya dalam kehidupan bertabligh, berdakwah, mengajak, menghimbau, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah patona. Patona itu adalah kepintaran, kecerdasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah dibekali dengan yang namanya otak. Otak kanan, otak kiri. Ada yang dilengkapi dengan panca indera. Mulai dari semua yang ada di dalam muka kita, tangan kita, dan segala macam termasuk kaki kita. Ini adalah satu instrumen untuk bagaimana meningkatkan kecerdasan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kepintaran. Kalau merasa kekurangan, dia jalan kemana untuk pergi mencari ilmu. Kalau dia merasa kekurangan, kurang keterampilan, bagaimana dia menggunakan tangan dan kaki. Bagaimana kalau seandainya orang sedang ada yang berdakwah dan memberikan nasihat, kita dengarkan dengan telinga. Kita lakukan semua panca indera untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan nantinya memproduk otak kita supaya jadi pintar. Nabi Muhammad memberikan satu perintah untuk bagaimana kecerdasan itu menjadi sifat daripada seorang muslim juga. Oleh karena itu, maka keempat sifat ini yang dimulai bukan dari kepintaran, tetapi dari mulai sidik, kejujuran, amanah, kepercayaan, memberikan saling percaya,
tabligh saling memberi dan menyampaikan, memberi nasihat. Baru kepintaran itu sebenarnya akumulasi dari keempat sifat tadi. Sifat tadi. Seandainya dari syahadat yang kedua yaitu bersaksi kepada Nabi Muhammad, oleh karena itu maka otomatis kita mengikuti ajarannya, mengikuti sifat-sifatnya, maka tidak ada lagi yang namanya bahwa kita keraguan tentang diri kita sebagai orang muslim. Sifat muslim yang luar biasa ada di dalamnya. Nah, dari situlah kita, dari syahadat saja, mungkin sekarang masih perlu kita kaji bersama. Benarkah kita sudah benar-benar bersaksi kepada Allah bahwa semua urusan wa ilaullahi turja'ul umur, semua pertolongan kepada Allah, semua musibah datang dari Allah, dan lain sebagainya juga kita akhirnya merujuk kepada firman Allah, atau bagaimana? Yang kedua, ketika kita menjalani hidup keseharian, apakah sudah melaksanakan tadi yang 4 sifat Rasul? Sidik, amanah, tabligh, dan patona? Tentu merasakan berat kita demikian. Tetapi paling tidak, itu adalah pedoman hidup. Itu adalah rujukan hidup kita dalam kehadiran sehari-hari. Baik berhubungan secara individu, secara kolektif, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan ketika saya ditanya tentang apakah Anda sudah menjadi orang muslim, saya katakan, wallahu a'lam. Saya belum tahu, tapi saya sudah melakukan dan membacakan kalimat syahadat. Dan oleh karena itu, saya terus pelajari syahadat melalui sholat dan lain sebagainya. Kita sholat juga sudah bersahadat kembali. Ketika kita beratahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sholat wajib ada 17 rakaat. Di situ ada yang namanya 9 kali bersahadat. Jika kita sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyah, juga di situ ada 8 kali bersahadat. Berarti totalnya di situ ada 17 kali bersahadat setiap hari 1 malam. Belum ditambah yang lainnya. Apalagi di bulan Ramadan, ditambah lagi taraweh. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Semuanya ada rujukannya. Berarti di situ sudah bertambah lagi syahadat. Berpuluh-puluh kali syahadat setiap hari 1 malam. Kalau sekedar hanya hafalan, ya syahadat sebagai simbol ucapan. Tetapi kalau dikaji, 1 kali bersahadat, dia siap nggak atau mengimplementasikan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pemirsa yang budiman, mari kita koreksi diri kita masing-masing untuk kita perdalam keislaman kita, untuk dijadikan sebagai atribut bahwa kita adalah muslim dengan syahadatain dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Demikian pemirsa yang budiman, mudah-mudahan kita bisa menerimanya ini sebagai ilmu pengetahuan, bahan dialog ke depan, dan kurang lebihnya perlu kita kaji bersama-sama. Maafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.